Halo teman-teman semua, selamat datang di Serunya Belajar Farmakokinetika. Video pembelajaran ini merupakan persembahan dari kelompok 11 untuk teman-teman yang kepo banget sama farmakokinetika. Outline pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu pengaturan dosis dalam kefarmasian, faktor akumulasi, loading dose, steady state pemberian berulang, prinsip dasar model farmakokinetika, persamaan prediksi kadar obat pemberian berulang, dan contoh kasus. Selamat belajar teman-teman semua. Pengaturan dosis dalam kefarmasian. Terdapat 3 faktor untuk pengaturan dosis dalam kefarmasian. Yang pertama, farmakokinetika, dan yang kedua adalah dosis. Farmakokinetika adalah sebuah proses masuknya obat ke dalam tubuh manusia yang terdiri dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Saat pemberian obat, jika dosis terapeutik yang tepat telah diketahui, maka resiko efek samping diminimalkan dan efek terapeutik yang optimal tercapai. Lalu, dosis optimal sebagian besar obat baru belum diketahui, terutama pada pasien tertentu seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan dosis obat yang dinilai optimal bagi masing-masing individu pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah parameter farmakokinetika. Dosis obat dihitung berdasarkan beberapa nilai parameter farmakokinetik dan dikaitkan dengan respon terapeutik pasien. Secara umum, parameter farmakokinetik suatu obat adalah nilai rata-rata penyerapan, distribusi, dan ekskresi pasien yang diperoleh dari pasien sehat yang menjalani uji klinis fase 1. Akumulasi obat. Akumulasi obat terjadi melalui pemberian dosis berulang atau interval dosis dan adanya penundaan waktu untuk eliminasi obat dari tubuh. Akumulasi obat terjadi ketika interval pemberian dosis lebih pendek dari 4 kali waktu paruh. Nah, berikut ini rumus untuk menghitung indeks akumulasi. Indeks akumulasi adalah rasio akumulasi yang disingkat AR dengan rumus 1 dos dibagi FD. FD merupakan fraksi obat yang dieliminasi setelah 1 interval pemberian dosis. Kinetika obat orde pertama dapat memprediksi rasio akumulasi setelah banyak regimen dosis yang berbeda dengan memasukkan interval dosis yang berbeda. Pendekatan secara matematis untuk rasio akumulasi sangat bergantung pada perkiraan tingkat eliminasi dengan ketidakakuratannya yang menunjukkan potensi bias atau keberpihakan. Steady state dalam pemberian berulang. Steady state merupakan suatu kondisi di mana tidak terjadi perubahan konsentrasi maupun jumlah obat di dalam tubuh seiring bertambahnya waktu. Apabila kecepatan obat yang masuk dalam tubuh pada orde 0 itu dikatakan konstan, sedangkan kecepatan eliminasi disebut eksponensial, maka obat akan terakumulasi sampai steady state dicapai. Steady state dapat dicapai dengan serangkaian administrasi jarak dekat untuk mencapai konsentrasi plasma untuk mencapai efek terapeutik dalam waktu yang singkat, sehingga dapat dilanjutkan dengan maintenance dose atau dosis pemeliharaan. Dengan pemberian dosis berulang, konsentrasi akan berfluktuasi di sekitar steady state yang menimbulkan adanya nilai tertinggi atau puncak dan nilai terendah yang bertujuan agar konsentrasi tetap dalam jendela terapeutik sehingga tidak terjadi toksisitas. Dapat dilihat pada slide berikut, ada gambar dilakukan pemberian obat sebanyak 8 kali dan pada pengulangan pemberian obat keempat setelah mencapai steady state. Nah, untuk konsentrasi pemberian 0-3 itu belum mencapai keadaan tunak. Selanjutnya, kita akan masuk ke prinsip dasar model farmakokinetika IV bolus. Di sini terdapat model farmakokinetika dengan injeksi intravena. Pada kenyataannya, ketika suatu obat diberikan secara intravena, obat tersebut akan berjalan melalui aliran darah dan menyebar ke seluruh aliran darah dalam tubuh. Volume yang tampak dari distribusi bukanlah volume aktual dalam tubuh, tetapi adalah volume teoritis yang didistribusikan secara merata oleh obat untuk segera setelah disuntikan ke dalam tubuh.
Distribusi yang seragam dan seketika ini disebut dengan model satu kompartemen yang sudah disusun dengan baik. Sebagian besar obat kemudian dieliminasi dari tubuh oleh metabolisme hati dan atau ekskresi ginjal. Semua dari proses eliminasi obat dapat dijelaskan oleh konstanta laju eliminasi atau K. Tingkat eliminasi konstan adalah proporsi antara laju obat eliminasi dan jumlah obat dalam tubuh. Karena jumlah obat dalam tubuh berubah seiring waktu, laju eliminasi obat berubah, tetapi konstanta laju eliminasi tetap konstan untuk eliminasi orde pertama. Model terbuka satu kompartemen dengan IV bolus menggambarkan distribusi dan eliminasi setelah pemberian intravena. Cairan di mana obat diinjeksikan secara langsung ke dalam darah dan umumnya konsentrasi obat diukur dalam plasma. Dengan model ini diasumsikan distribusi ke jaringan cepat dan penurunan konsentrasi obat dalam plasma dan jaringan akan proporsional. Kemudian untuk persamaan diferensial dari model farmakokinetika IV bolus yaitu untuk konstanta laju eliminasi dirumuskan sebagai K sama dengan Km plus KE, di mana Km merupakan orde pertama laju proses metabolisme dan KE merupakan orde pertama laju proses ekskresi. Kemudian untuk persamaan lajunya sebagai berikut yaitu dDB per dt sama dengan min K kali dB, di mana dB merupakan obat dalam tubuh pada waktu tertentu. Kemudian jika diubah ke dalam bentuk logaritma, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, yaitu log dB sama dengan min KT per 2,3 ditambah log dB0, di mana dB0 merupakan jumlah obat dalam tubuh pada saat T sama dengan 0. Persamaan tadi juga dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu dB sama dengan dB0 kali E pangkat min KT. Untuk volume distribusi dirumuskan sebagai dB sama dengan VD kali CP, di mana VD berhubungan dengan konsentrasi obat dalam plasma atau CP dan jumlah obat dalam tubuh atau dB. Persamaan tadi dapat didistribusi ke dalam log sehingga memiliki ekspresi yang serupa berdasarkan konsentrasi obat di dalam plasma dan diperoleh untuk penurunan obat orde pertama tingkat plasma, yaitu log CP sama dengan min KT per 2,3 ditambah log CP0, di mana CP merupakan konsentrasi obat dalam plasma pada waktu tertentu dan CP0 merupakan konsentrasi obat dalam plasma pada saat T sama dengan 0. Persamaan tadi juga dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu CP sama dengan CP0 dikali E pangkat min KT. Dalam model satu kompartemen pemberian IV, volume distribusi dapat dihitung dengan persamaan yaitu dosis per CP0 sama dengan dB0 per CP0, sehingga rumus laju eliminasi obat dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu dDB per dt sama dengan min K kali dB, di mana dB merupakan VD kali CP, sehingga dB dapat disubstitusikan ke dalam rumus di atas menjadi dDB per dt sama dengan min K kali VD kali CP. Kemudian untuk dt dipindah ruas ke kanan sehingga dDB sama dengan min K kali VD kali CP dan kali dt. Karena K dan VD adalah konstan, maka persamaan di atas dapat diintegrasikan sebagai berikut, di mana integral ta hingga sampai dengan 0 CP kali dt merepresentasikan AUC ta hingga sampai 0. Sehingga persamaan setelah diintegrasi adalah sebagai berikut, dN0 sama dengan KVD kali AUC ta hingga sampai dengan 0. Kemudian VD sama dengan D0 per K kali AUC ta hingga sampai dengan 0. Setelah melakukan persamaan diferensial di atas, maka didapatkan persamaan akhir, yaitu untuk laju eliminasi obat adalah dDB per dt sama dengan min K kali VD kali CP. Untuk jumlah obat dalam waktu tertentu, dB sama dengan VD kali CP. Dan untuk volume distribusi dirumuskan sebagai VD sama dengan dosis per CP0 atau dB0 sama dengan CP0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar model farmakokinetika rute oral. Berikut ini gambar kompartemen untuk model farmakokinetika rute oral, di mana DGI merupakan jumlah obat dalam gastrointestinal, KA merupakan konstanta absorpsi, DB merupakan jumlah obat dalam tubuh, VD merupakan volume distribusi, dan K adalah konstanta laju eliminasi. Selanjutnya ini adalah persamaan diferensial dengan integrasi persamaannya dimulai dengan rumus dDGI sama dengan D0
dikali E pangkat min Ka dikali T, di mana D0 ini merupakan dosis pemberian obat dan T merupakan waktu. Kemudian rumusnya dilanjutkan dengan DDB per DT sama dengan rate in dikurang rate out. Kemudian DDB per DT sama dengan F dikali Ka dikali DGI dikurang K dikali DB. Dengan F merupakan nilai bioavailabilitas. Kemudian rumus dilanjutkan dengan DDB per DT sama dengan F dikali Ka dikali D0 dikali E pangkat min Ka dikali T, kemudian dikurangi dengan nilai K dikali DB. Sehingga rumusnya menjadi CP sama dengan F dikali Ka dikali D0 per V0 dikali Ka min K, kemudian dikalikan dengan nilai E pangkat min KT dikurangi dengan E min KA dikali T. Atau dapat dilihat pada rumus yang tertera di tampilan video di layar. Selanjutnya, persamaan untuk memprediksi kadar obat pada injeksi IV bolus berulang. Penjelasan di sini akan mencakup 3 aspek, di mana yang pertama adalah bila pasien patuh minum obat. Konsentrasi obat pada waktu tertentu dapat dicari dengan rumus CP sama dengan D0 dikali 1 min E pangkat N K tau dibagi V kali 1 E pangkat min K tau dikali E pangkat min KT, di mana N merupakan jumlah dosis, D0 merupakan dosis, K merupakan konstanta eliminasi, tau merupakan interval waktu pemberian dosis, dan V merupakan volume distribusi. Yang kedua adalah bila ada dosis yang lupa, di mana CP dapat dicari dengan cara D0 dikali 1 min E pangkat N K tau dibagi V dikali 1 min E pangkat min K tau dikali E pangkat min K kali T minus E pangkat min K kali T mis, di mana T mis ini merupakan T yang dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Yang ketiga, bila ada dosis yang terlambat atau terlalu cepat. CP dapat dicari dengan rumus D0 dikali 1 min E pangkat N K tau dibagi V dikali 1 min E pangkat min K tau dikali E pangkat min KT minus E pangkat min KT mis ditambah E pangkat K kali T aktual. T aktual mirip dengan T mis, di mana T aktual ini T yang dihitung sejak dosis terlambat diberikan. Selanjutnya, persamaan untuk memprediksi kadar obat pada pemberian obat oral berulang. Penentuan konsentrasi obat pada waktu tertentu dapat dicari dengan rumus CP. CP dapat dicari dengan F dikali Ka dikali D0 dibagi V dikali Ke min Ka dikali dalam kurung 1 min E pangkat N Ka kali tau dibagi 1 min E pangkat min Ka kali tau dikali E pangkat min Ka kali T minus dalam kurung 1 min E pangkat min N Ke kali tau dibagi 1 min E pangkat min Ke kali tau dikali E pangkat min Ke kali T, di mana F ini merupakan bioavailabilitas, V merupakan volume distribusi, Ke merupakan konstanta kecepatan eliminasi orde pertama, Ka merupakan konstanta kecepatan absorpsi orde pertama, N merupakan jumlah pemberian dosis, tau merupakan interval pemberian dosis, dan T merupakan waktu setelah pemberian dosis ke N. Selanjutnya pada keadaan steady state dapat dicari CAV atau C average yang dapat dicari dengan F dikali D0 dibagi V kali Ke kali tau. Kemudian C max dapat dicari dengan F kali D0 dibagi V dikali 1 min 1 per 1 min E pangkat min Ke kali tau dikali E pangkat min Ke kali TP. Lalu C min dapat dicari dengan F kali Ka kali D0 dibagi V dikali Ka kali min Ke dikali dalam kurung 1 per 1 min E pangkat min Ke kali tau dikali E pangkat min Ke kali tau. Lalu selanjutnya TP dapat dicari dengan 1 dibagi Ka min Ke dikali len buka kurung Ka dikali 1 min E pangkat Ke kali tau dibagi Ke dikali 1 min E pangkat min Ka kali tau. Kemudian yang terakhir T max dapat dicari
dengan cara 2,3 dibagi Ka min Ke dikali log Ka per Ke. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus. Yang pertama adalah pemberian IV bolus berulang. Seorang pasien diberikan antibiotik sebesar 500 mg setiap 6 jam secara IV bolus. Diketahui waktu paruh obat adalah 3 jam dan volume distribusi adalah 10 liter. Kemudian ditanyakan berapa konsentrasi obat pada jam ke-20 dari dosis pertama kali diberikan. Dari soal tersebut kita mengetahui D0 500 mg, tau 6 jam, T setengah 3 jam, dan volume distribusi 10 liter. Kemudian kita dapat mencari konsentrasi obat pada waktu tertentu dengan rumus seperti berikut. Akan tetapi sebelumnya kita harus mencari nilai K. K ini dapat kita cari dengan rumus 0,693 dibagi T setengah dan didapatkan hasil 0,231 per jam. Nilai K tersebut kita akan masukkan ke rumus yang tadi sudah dijelaskan dan didapatkan konsentrasi obat pada waktu tertentu di soal ini 20 jam yaitu sebesar 41,84 mg per liter. Soal selanjutnya sama dengan soal sebelumnya, akan tetapi yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi obat pada jam ke-20 dari dosis pertama kali diberikan jika pasien lupa minum obat pada dosis kedua. Nah, dari soal tersebut, data yang diketahui sama, akan tetapi soalnya saja yang berbeda, yaitu jika pasien lupa minum obat pada dosis yang kedua. Nah, rumusnya kita dapat mencari dengan rumus berikut, yaitu CP sama dengan D0 dikali 1 min E pangkat min N kali K kali tau, dibagi V dikali 1 min E pangkat min K kali tau dikali min K kali T min E pangkat min K kali T mis. Dan didapatkan hasil 39,22 mg per liter. Soal selanjutnya sama dengan soal-soal sebelumnya, akan tetapi yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi obat pada jam ke-20 dari dosis pertama kali diberikan jika pasien terlambat 2 jam pada dosis kedua. Kemudian data yang diketahui masih sama, akan tetapi soal saja yang berbeda. Dan kita dapat mencari konsentrasi obat dengan rumus seperti berikut. Dari data yang sudah dimasukkan ke rumus berikut, dapat kita ketahui konsentrasi obat yaitu 43,38 mg per liter. Nah, berikutnya ini kita akan membahas mengenai loading dose dalam farmakokinetika. Apa itu loading dose? Loading dose merupakan satu dosis besar obat yang digunakan untuk menaikkan secara cepat konsentrasi plasma sampai kadar terapeutik. Tujuan dari loading dose ini untuk mencapai konsentrasi plasma secepat mungkin. Ketika obat diberikan dan masuk ke tubuh akan membutuhkan waktu untuk terjadinya penyerapan ke dalam plasma sehingga efek terapeutik akan tercapai ketika konsentrasi plasma yang cukup juga telah tercapai. Oleh karena itu, untuk mengurangi waktu onset obat, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi efektivitas minimum, maka dapat diberikan loading dose atau dosis awal obat. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Yang pertama, loading dose IV bolus. Hitunglah loading dose teofilin yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mempertahankan konsentrasi di dalam darah sebesar 10 mikrogram per mililiter. Diketahui volume distribusinya adalah 0,5 liter per kilogram dan T setengahnya adalah 8 jam. Loading dose dapat dicari dengan rumus berikut yaitu CSS dikali V. Kemudian data dari soal kita masukkan ke rumus berikut dan diketahui loading dose-nya adalah 5 mg per kilogram. Selanjutnya adalah loading dose oral berulang. Seorang pasien dengan berat badan 70 kg diberi obat dengan dosis 300 mg setiap 6 jam. Diketahui volume distribusinya adalah 1 liter per kilogram, waktu paruh eliminasinya adalah 8 jam, dan kecepatan absorpsinya adalah 0,8 per jam. Volume distribusi dapat dicari dari berat badan dikali dengan dosis dan diketahui 70 liter. Sedangkan konstanta eliminasi dicari dengan rumus berikut yaitu 0,693 dibagi 8 jam. Dan dihasilkan 0,086625 per jam. Kemudian untuk loading dose sendiri dicari dengan DL per D0 sama dengan 1 dibagi 1 min E pangkat min KA kali tau dikali 1 min E pangkat min KE kali tau. Kemudian didapatkan hasilnya sebesar 746,28 mg. Selanjutnya, bagaimanakah kita bisa menentukan profil farmakokinetika dari loading dose IV bolus berulang? Di sini terdapat contoh, yaitu injeksi aminofilin adalah larutan steril yang mengandung aminofilin dihidrat
dengan kompleks antara teofilin dan etilendiamin dengan perbandingan 2:1. Dari label itu diketahui bahwa setiap 1 ml mengandung 25 mg aminofilin. Nah, sediaan ini akan digunakan untuk mengatasi kekambuhan asma pada pasien HL yang diketahui bahwa konstanta eliminasinya adalah 0,00172 per menit dan volume distribusinya adalah 44,3 liter. Nah, apabila diinginkan konsentrasi teofilin dalam plasma sebesar 10-20 mg per liter, berapakah dosis dalam mililiter dan interval pemberian aminofilin dalam jam yang harus diberikan selama 7 hari berturut-turut. Nah, untuk bisa mengetahui profil farmakokinetika dari loading dose IV bolus berulang ini, kita bisa dibantu dengan menggunakan software RStudio. Nah, di RStudio ini kita bisa menentukan profil farmakokinetika obat pada pasien. Untuk IV bolus berulang ini, kita bisa menggunakan skrip sebagai berikut. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menginstal paket Dissolve. Jadi untuk menginstal paket ini kita bisa menggunakan FME atau Dissolve. Namun di sini saya akan menggunakan paket Dissolve. Kemudian setelah paket Dissolve sudah diinstal, kita panggil paketnya, yaitu paket Dissolve kita panggil dengan cara running. Setelah dipanggil paket Dissolve-nya, kita menentukan model farmakokinetika dalam bahasa R. Diketahui bahwa ini merupakan IV bolus satu kompartemen dengan orde pertama, sehingga model farmakokinetika yang digunakan adalah sebagai berikut. Setelah kita menentukan model farmakokinetikanya, kita melakukan definisi parameter. Nah, definisi parameter ini kita memasukkan konstanta eliminasi dan juga volume distribusi dan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Diketahui dari contoh bahwa konstanta eliminasi adalah 0,00172 per menit. Namun satuan yang digunakan itu belum baku, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam jam supaya satuannya adalah baku. Yang dilakukan adalah 0,0017 ini kita kali dengan 60, di mana hasilnya adalah 0,1032 per jam. Kemudian untuk volume distribusinya atau V1 ini sudah diketahui dari soal, yaitu 44,3 liter, di mana sudah sesuai dengan satuan baku. Setelah itu kita tentukan waktunya. Diketahui bahwa tadi pasien itu diberikan selama 7 hari berturut-turut, sehingga satuan yang digunakan di sini adalah jam, sehingga kita harus mengalihkan 24 jam dikali dengan 7 hari, didapatkan 168 jam. Namun di sini kita lebihkan 12 jam. Sehingga didapatkan waktunya adalah 180 jam. Nah, setelah kita menentukan atau mendefinisikan parameter, kita lanjut menentukan regimen dosisnya. Nah, regimen dosisnya di sini itu kita adalah menentukan berapakah interval waktu pemberian dan juga berapakah dosis yang kira-kira bisa kita gunakan agar konsentrasi plasmanya itu masuk ke dalam rentang, yaitu 10-20 mg per liter. Nah, di sini saya menggunakan interval sekitar 6 jam. Kemudian untuk loading dose-nya itu saya masukkan sekitar 1298. Nah, di sini itu langsung saja 2/3. 2 itu merupakan perbandingan dari teofilin dan 3 itu adalah jumlah dari teofilin dan etilendiamin. Sehingga langsung didapatkan berapakah jumlah teofilinnya. Jadi 2/3 dikali 1298 itu untuk loading dose. Dan untuk maintenance dose-nya ini adalah 2/3 dikali 600. Kira-kira 600 yang saya isi. Kemudian 30 ini merupakan berapa kali pemberian selama 7 hari itu. Karena intervalnya 6, maka kita berikan sekitar 30 kali selama 7 hari. Setelah itu kita running, kemudian kita running sampai ke bawah dan kita plot. Nah, kita plot di sini untuk apply-nya kita atur di mana bagian H sama dengan C-nya itu adalah 10,20. Nah, 10,20 ini merupakan rentang konsentrasi teofilin dalam plasma yang tadi sudah ditentukan, yaitu 10-20 mg per liter. Maka kita masukkan 10-20. Kemudian untuk batas atas dari sumbu Y-nya itu adalah 25. Oke, kemudian kita running dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah,
dari grafik ini sudah dapat diketahui bahwa ternyata regimen dose yang kita buat untuk loading dose dan juga maintenance dose-nya ini sudah memasuki rentang konsentrasi plasma teofilin dalam darah, yaitu 10-20, sehingga ini sudah baik. Jadi ini merupakan profil farmakokinetika dari loading dose IV bolus berulang. Oke, selanjutnya ini adalah bagaimanakah kita menentukan profil farmakokinetika loading dose untuk oral berulang. Nah, di sini sudah ada contoh. Diketahui bahwa parameter farmakokinetika dari pasien subjek 2 di mana Ka atau konstanta absorpsi sama dengan 1,85518 per jam, Ke atau konstanta eliminasi sama dengan 0,10274 per jam, dan volume distribusi adalah 31,64216 liter. Diketahui juga bioavailabilitas atau F itu sama dengan 96%. Nah, apabila diinginkan konsentrasi teofilin dalam plasma sebesar 10-20 mg per liter, tentukan interval dalam jam dan loading dose serta maintenance dose teofilin oral dalam miligram yang diberikan kepada pasien subjek 2 apabila diberikan selama 72 jam berturut-turut. Nah, sama seperti IV bolus tadi, kita bisa menggunakan RStudio untuk menentukan profil farmakokinetika obat teofilin pada pasien subjek 2. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menginstal paket Dissolve. Setelah itu kita running, dan kemudian setelah diinstal kita panggil paket Dissolve-nya dengan cara running. Nah, setelah dipanggil paket Dissolve-nya, kita menentukan model farmakokinetika untuk oral berulang ini, yang dimana ini merupakan oral satu kompartemen dengan orde pertama, yang dimana model farmakokinetikanya adalah sebagai berikut. Setelah itu kita menentukan loading dose. Nah, di sini loading dose-nya ini adalah yang kita tentukan. Nah, di sini saya memasukkannya adalah 720 mg. Kemudian bioavailabilitas atau F itu tadi sudah ditentukan, yaitu 96%, sehingga di sini dimasukkan 0,96. Setelah itu kita running dan kita tentukan parameter yang tadi sudah ditentukan dari soal, di mana konstanta eliminasinya adalah 0,10274, volume distribusinya adalah 31,64216, dan konstanta absorpsinya adalah 1,85518. Ini kita masukkan ke dalam parameter ini. Kemudian kita running. Setelah itu kita tentukan regimennya. Nah, di sini regimen yang kita tentukan itu adalah waktu dan juga value. Nah, value ini merupakan maintenance dose atau dosis pemeliharaan. Nah, waktu tadi kita sudah tahu bahwa waktunya itu adalah 72 jam secara berturut-turut, maka kita masukkan 72 di sini. Nah, untuk intervalnya, nah inilah yang kita tentukan, berapakah kira-kira interval yang kita gunakan untuk bisa mencapai konsentrasi yang sudah ditentukan, yaitu 10-20. Nah, di sini saya memasukkan intervalnya adalah 8 jam. Kemudian value-nya atau maintenance dose-nya di sini adalah saya masukkan 410 kira-kira, agar bisa mencapai konsentrasi yang sudah ditentukan, yaitu 10-20. Kemudian kita running sampai bawah, kita lakukan plot, head out, di running semua. Kemudian kita plot untuk konsentrasi obat dalam plasma. Nah, untuk apply-nya ini kita atur di mana H sama dengan C-nya itu adalah 10,20. Nah, 10,20 ini merupakan rentang konsentrasi teofilin dalam plasma, yaitu 10-20. Nah, kemudian kita running dan ternyata didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini bahwa grafik dari konsentrasi teofilin dalam plasma adalah sebagai berikut. Nah, diketahui ternyata regimen dosis yang sudah kita buat untuk pasien subjek 2 itu sudah memenuhi rentang konsentrasi, yaitu 10-20, di mana berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan menggunakan RStudio didapatkan bahwa kita harus memberikan loading dose kepada pasien subjek 2 adalah 720 mg dan dilanjutkan dengan maintenance dose, yaitu sekitar 410 mg agar tercapai konsentrasi teofilin dalam plasma darah yang masuk ke dalam rentang, yaitu 10-20. Wah, ternyata kita udah di penghujung video nih teman-teman. Jadi berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan video ini. Thank you for watching, thank you for listening. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
dan semoga bermanfaat. Bye-bye.